هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا. حي الله حيه الرمش له فيا، يا حي من جانا ويا زينة من جيا، نمدلك يا ضيف فنجاننا عالكيف، بيوتنا بيتك جيت بشتاء أو صيف، بالحب تراريرارا، شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة أرحبوا، بالحب تراريرارا، شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة أرحبوا. هلا بيكم ارحبوا، يلا حيهم اقلطوا، هلا بيكم ارحبوا، كل منا في ملعبه. هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا. حي الله حيه الرمش له فيا، يا حي من جانا ويا زينة من جيا، نمدلك يا ضيف فنجاننا عالكيف، بيوتنا بيتك جيت بشتاء أو صيف، بالحب تراريرارا، شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة أرحبوا، بالحب تراريرارا، شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة أرحبوا. هلا بيكم ارحبوا، يلا حيهم اقلطوا، هلا بيكم ارحبوا، كل منا في ملعبه. هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا. حي الله حيه الرمش له فيا، يا حي من جانا ويا زينة من جيا، نمدلك يا ضيف فنجاننا عالكيف، بيوتنا بيتك جيت بشتاء أو صيف، بالحب تراريرارا، شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة أرحبوا، بالحب تراريرارا، شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة أرحبوا. هلا بيكم ارحبوا، يلا حيهم اقلطوا، هلا بيكم ارحبوا، كل منا في ملعبه. هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا. حي الله حيه الرمش له فيا، يا حي من جانا ويا زينة من جيا، نمدلك يا ضيف فنجاننا عالكيف، بيوتنا بيتك جيت بشتاء أو صيف، بالحب تراريرارا، شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة أرحبوا، بالحب تراريرارا، شرق وغرب. ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Imam Cik Masjid Baitul Kiram, Imam Rawatib, pengurus BKM serta perangkatnya. Kemudian mungkin ada juga Pak Kecik ya. Maaf, mungkin ada Pak Kecik, Tuhaput dan perangkat kampung. Kemudian juga kepada jamaah Arafah dan semua kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin di dalam sejarah-sejarah itu kita melihat ada manusia purba. Kubutoi manusia purba. Kita akan melihat dari segi perspektif Al-Quran. Apakah Al-Quran menceritakan tentang manusia purba? Padahal di dalam Al-Quran itu, manusia pertama itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Bahkan di dalam hadis qudsi, ketika ada satu kelompok itu, apa kata mereka? Kita menghadap ke Abul Bashar. Abul Bashar itu bapaknya manusia. Siapa bapak manusia? Itulah Nabi Adam alaihissalam. Kalau di dalam tafsir Al-Baghawi, kalau selain manusia, khalaqallahu al-jan wa askanahum fil ardi. Allah menciptakan jin pertama sekali dan menjadikannya di bumi. Setelah itu baru manusia. Ini dibuktikan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Di situ dipertanyakan, kenapa didahulukan jin baru manusia? Karena jin duluan diciptakan dari manusia. Sekarang masalahnya manusia purba itu ada enggak? Ada enggak dikaji dalam Al-Quran? Sedangkan Al-Quran adalah ilmu. Masalah. Karena ilmu kan ada dua. Ada yang kata Imam Al-Baghawi, al-ilmu yatalaqqa al-abdu min khairihi. Ilmu bisa salah. Teori itu bisa benar, bisa salah. Rabbih, ilmu yang oleh seorang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari Al-Qur'an, kemudian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini terungkap semua siapa sebenarnya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang raja, bahkan disebutkan di situ nabi beliau, Zulkarnain. Zulkarnain ini siapa sebenarnya? Dia tinggalnya pada masa siapa? Hidup pada masa siapa? Apakah sama seperti Alexander Zulkarnain? Alexander Agung. Sekarang orang-orang Nasrani itu mengagung-agungkan Alexander Agung. Padahal Alexander Agung itu hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zulkarnain atau Raja Zulkarnain, kalau kita melihat di dalam kitab Al-Fatawa ala Darbi yang dikarang oleh Ibnu Utsaimin, apa kata beliau? Zulkarnain yang dimaksud itu asya fi ahdi Ibrahim. Jadi hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa itu 2000 tahun lamanya. Jadi kita tidak cerita tentang Alexander Agung Zulkarnain. Bukan itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Yang dimaksudkan dalam Al-Quran Zulkarnain ini adalah Zulkarnain yang hidup pada masa ahdi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di dalam tafsir At-Tabari, apa kata beliau? Dua raja mukmin yang paling hebat di dunia, itu yang pertama adalah Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, Malikus Sulaiman, dan Malikus Zulkarnain. Orang mukmin dan paling kaya di dunia. Yang kedua, orang kafir dan paling kaya di dunia. Itu adalah Raja Numrud. Satu lagi Bakhtansar, adalah raja yang membakar kitab Taurat pada masa Bani Israel. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita perhatikan bagaimana dakwahnya Nabi Zulkarnain.
ada 3 dakwah. Kita dakwah yang ketiga tidak kita bicarakan lagi, Pak, karena waktunya nanti panjang sekali tentang Ya'jud dan Ma'jud. Yang hendak pengapa? Nanti waktu-waktu yang lain. Sekarang kita dakwah yang pertama dan dakwah yang kedua. Dakwah yang pertama, Raja Zulkarnain atau Nabi Zulkarnain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maghribas syamsi. Apa itu maghribas syamsi? Nanti akan kita lihat dakwah beliau kepada manusia purba nanti. Maghribas syamsi kalau dilihat dari segi hermeneutik, dalam ilmu hermeneutik, ini simbol ini kita melihat di dalam Taurat itu disebutkan di situ bainal alma watin. Ada daerah, ada air dan tanah. Apa ini? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan atin as-sauda. Jadi tempatnya itu tanah hitam, artinya tanah subur. Di mana tempat itu sebenarnya? Kemudian dikaji lagi di dalam beberapa literatur tafsir. Rupanya maghribas syamsi itu adalah Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ini dakwah pertama Nabi Zulkarnain alaihissalam. Dakwah Nabi Zulkarnain, Samudra Pasifik itu Asia, Australia, Amerika. Artinya dulu sudah pernah ditaklukkan Asia, Amerika begitu juga. Maka kalau ada yang mengatakan Columbus adalah penemu benua Amerika, bohong. Dulu sudah pernah ditemukan dan didakwahkan oleh Nabi Zulkarnain atau Raja Zulkarnain. Makanya Ainin Hamiah dulu namanya Laut Teduh, sekarang namanya Samudra Pasifik. Di situ kalau kita melihat di dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan ada 12.000 kepala keluarga yang didakwahi oleh Nabi Zulkarnain. Ini kelompok moderat. Apa arti moderat? Mereka itu sudah agak terpelajar sedikit dan diajak didakwahi oleh Nabi Zulkarnain. Karena mereka akalnya sudah main, Pak. Hatinya sudah main. Maka Allah mengatakan, dakwahilah mereka. Kalau mereka tidak patuh kepadamu, maka azablah mereka. Di makna azab di sini artinya berikan pelajaran kepada mereka. Kalau tidak, saya memberikan pelajaran kepada mereka. Ini dakwah Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain perlu kita ketahui. Kami mengajarkan dia, makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kemapanan hidup kepada Nabi Zulkarnain. Makanya beliau ketika berdakwah dengan hartanya sendiri. Hanaya pre harta gawap. Itu yang dah dakwah gede aja. Gede pu mendemai deh, Pak. Hana mendemai tu hana ja, Pak. Hana ja. Dah dakwah gede aja. Ide pun naik deh. Nabi Zulkarnain tidak, bahkan beliau sendiri yang memberikan hartanya kepada orang lain. Ini dakwah Nabi Zulkarnain. Makanya Allah mengatakan alamnahu, kami inna makanna lahu fil ardi. Kalimat makanna lahu fil ardi, beliau bahagia hidup di dunia ini. Makanya dengan apa? Karena beliau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang pertama. Ini tidak ada masalah ini, Pak. Ini kaum moderat. Yang didakwahi oleh Nabi Zulkarnain adalah kaum moderat. Orang yang akai, gunakan akainya, menggunakan hatinya, maka dakwahnya enak. Mereka orang terpelajar. Satu. Sekarang kelompok yang kedua. Thumma atba'a sababa. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, itu thumma menunjukkan kepada jangka waktu yang panjang. Artinya dakwah beliau dari tempat pertama ke tempat yang kedua menempuh jarak yang panjang, yang lama. Di mana tempat itu? Di dalam Al-Quran cuma diberikan simbol saja. Matla'is syams. Kalau tadi tempat matahari terbenam, sekarang matahari terbit. Ini cuma istilah saja. Kalau di dalam kajian hermeneutik, dalam kajian semiotik, ini merupakan simbol. Simbol ini apa maksudnya? Di dalam tafsir At-Tabari, beliau memperjelas yang dimaksudkan dengan tempat terbitnya matahari. Nabi pernah Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra Muhammad fi lailatul Isra. Nabi Muhammad pernah melalui tempat ini ketika Isra. Berarti tempat itu di mana? Di antara Mekah dan Palestina. Siapa yang tinggal di tempat itu? Di dalam Al-Quran disebutkan kaum yang tidak memakai pakaian, hanabaje. Di situ disebutkan sitra, tidak menggunakan apa-apa. Apa maksudnya? Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata Imam Al-Qurtubi? Kelompok ini kaumun, satu kelompok yaskununa fil kahfi. Jadi tinggalnya di gua. Kaum tidak, kalau tadi terpelajar menyonyoh hanya tepu-tepu, Pak. Hanya tepu-tepu.
Maka kita jangan membayangkan kaum purba itu, manusia purba adalah manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada. Al-Quran menceritakan manusia purba itu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran menceritakan manusia purba ketika dakwahnya Raja Zulkarnain. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua, di dalam tafsir At-Tabari juga, ini adalah satu kelompok yang tidak menggunakan pakaian dan celana. Pakaian tidak ada, apa-apa tidak ada. Iza gharabat asyams, iza tala'at asyams, kalau matahari terbit, maka mereka masuk ke dalam air. Yaghuruna fil ma'i, mereka masuk ke dalam air. Itamau lam idu lam ima. Kemudian ketika matahari itu terbenam, matahari terbenam, yatla' minal ma', mereka bangkit dari air itu dan mereka yar'a kama yar'al bahaim. Mereka berburu sebagaimana berburunya binatang. Ini yang diceritakan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Ini adalah satu kelompok kaumun la syajara fiha, tidak ada pohon yudhalliluhum, tidak ada satu pohon pun yang memberikan keteduhan kepada mereka. Hana bakai wala hajar, tidak ada batu. Yang ada apa? Yang ada cuma tanah saja. Inilah kelompok kedua yang didakwahi oleh Nabi Zulkarnain. Jadi kalau ada nanti yang mengatakan manusia purba itu, maka dalam sejarah kita selalu merujuk kepada sejarah. Yang sejarah itu tidak jelas, Pak. Tidak jelas keabsahannya, apakah benar atau tidak. Menceritakan kalau masa manusia dulu itu adalah manusia purba. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak ada manusia yang pernah tinggal di bumi ini kecuali Nabi Adam alaihissalam, dan sebelumnya diperjelas dalam beberapa literatur tafsir kalau jin juga pernah tinggal di bumi ini, dan mereka itu yasfik dima, menumpahkan darah satu sama lainnya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini berarti harus kita lanjut yang kedua ya, Pak. Kita lanjut aja yang ketiga ya. Dakwahnya Nabi Zulkarnain alaihissalam. Jadi artinya apa? Ini mematahkan sejarah. Mematahkan sejarah, kita lanjutkan sebentar lagi, Pak. Mematahkan sejarah kalau manusia purba itu adalah manusia yang pertama. Contoh lain lagi ya, contoh lain lagi. Kita dulu pernah, kalau kita membuka sejarah, di dalam sejarah itu dikatakan gempa yang pertama terjadi di dunia adalah gempa yang terjadi di Lisabon pada tahun 1800 sekian. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah jelas dikatakan gempa yang pertama dalam surah Al-Isra adalah gempa ketika Allah menghancurkan kaum Madian dan ketika Allah menghancurkan kaum Samud. Fa'akhadhathumur rajfah fa'asbahu fi diyarihim jathimin. Gempa yang sangat dahsyat sekali kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kaum Madian dan membuat kaum Samud itu hancur. Akhadhathumur rajfah itu di dalam kajian Al-Furuq Al-Lughawiyah, dalam kajian bahasa kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, ini rajfah itu menunjukkan kepada marah. Sekali hentakan kampung itu hancur semuanya. Sekali digempakan oleh Allah, Madian hancur semuanya. Sekali dihentakkan oleh Allah, tidak ada kaum Samud yang hidup pada masa itu. Walaupun ada satu tafsir nanti yang mengatakan ada satu orang wanita yang selamat dari azab itu, dia menceritakan kepada orang lain bagaimana dahsyatnya azab kaum Samud yang digempakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelah itu dia juga meninggal dunia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah ilmu yang kedua. Ilmu yang kedua artinya apa? Ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba itu dari Al-Quranul Karim. Maka kajilah Al-Quran. Banyak ilmu-ilmu yang di dalam Al-Quran itu yang tidak terpecahkan oleh manusia. Padahal banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran yang dikaji oleh orang-orang Barat. Kan ironis sekali. Al-Quran ada po katanya, tapi yang kaji adalah orang-orang selain Islam. Ini dakwah yang kedua. Maknanya manusia purba itu terletak di antara Mekah dan Palestina. Banyak cerita apa? Dan manusia purba itu di mana? Di Barat, di Eropa, hananya, Pak. Di dalam Al-Quran tidak ada informasi manusia purba itu berasal dari Afrika. Manusia purba berasal dari Eropa. Manusia purba berasal dari Amerika. Tidak ada. Informasi dalam Al-Quran manusia nyankan purba sebenarnya. Istilah kita nyomantong, Pak ya. Bahkan naik pegang panjang-panjang kemudian hanai pakai pakaian, dia menggunakan zaman batu. Zaman batu dulu, Pak. Zaman yang pertama itu memang zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi, apa kata Allah? Fiha tahyauna wa fiha tamutun. Kamu hidup di bumi itu.
Kalau seandainya ada manusia lain, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam akan melebur dengan orang itu, tapi tidak ada. Tidak ada. Maka Allah mengatakan fiha tahyaun wa fiha tamutun. Di dunia itu kamu hidup dan di dunia itu juga kamu mati. Dan kamu akan saya bangkitkan di dunia itu juga. Dari tanah itu. Maka nanti ada yang mengatakan nanti kalau di alam barzah di padang mahsyar bagaimana? Pat gede bangkit, gedenya mati di dunia, Pak. Sedangkan alam barzah itu di mana? Yauma tubaddalul ardu khairal ardi was samawat. Ketika nanti di padang mahsyar itu bumi dihancurkan oleh Allah dan diganti bukan bumi. Langit dihancurkan oleh Allah dan digantikan bukan dengan langit yang kita lihat sekarang ini. Maknanya apa? Manusia dibangkitkan oleh Allah dari bahagian bumi yang kita meninggal dulu di bumi ini. Fiha tahyauna wa fiha tamutun. Kamu hidup dan kamu mati di bumi itu, dan di bumi itu juga kamu akan saya bangkitkan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya dakwah yang kedua kan agak susah sedikit. Mendakwahi urang-urang yang perangai dan watak lagi binatang. Bagaimana watak lagi binatang? Yang seperti digambarkan oleh Imam At-Tabari, mereka itu yar'a kama yar'a al-bahaim. Jadi mereka itu berburu sebagaimana berburunya binatang. Tidak pakai apa-apa, tinggal di gua, dan mereka itu tempat tinggalnya ada dua-dua. Kalau dalam satu tafsir tinggalnya di gua, dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan yaskununa fil kahfi. Jadi kahfi itu begini, kalau disebutkan kahfun, maka kenapa ada surah Al-Kahfi? Kenapa nanti ketika kita pergi haji atau umrah, ada gua Hira, itu gua Hira disebutkan dengan ghar. Nanti di batu itu ditulis besar, Pak, ghar Hira. Sedangkan kalau di Yordania, itu Al-Kahfi. Namanya gua juga, tapi tulisannya kahfun. Bedanya apa? Kalau kahfun, itu tempat tinggalnya manusia purba tadi, yang kita katakan purba dalam sejarah Indonesia. Mereka tinggal di gua yang ketika dibuka pintu tempatnya rata, datar tempatnya, Pak. Satu. Kalau disebutkan ghar di dalam hadis, termasuk dalam Riyadhus Shalihin, ketika disebutkan termasuk dalam kitab Al-Muwatta, disebutkan cerita ada pemuda, 3 pemuda yang masuk ke dalam gua. Gua yang dimaksud adalah ghar. Ghar itu apa? Menyogotanya dan menjak tamong dalam gua Hira. Kita akan naik dulu ke atas, kemudian akan turun ke bawah masuk ke dalam gua Hira. Makna ghar itu tempat tinggi turun ke bawah. Makanya kenapa 3 orang pemuda ketika dia terjebak di dalam ghar, bukan di dalam kahfun, Pak. Dia masuk ke dalam gua itu, kemudian ada batu yang menutupi gua. Kenapa susah dibuka? Karena guanya itu naik ke atas. Tetapi kalau kahfun tidak, kahfun itu rata. Makanya kalau di Yordania sekarang, nanti kalau ada yang pergi ke Yordania, maka singgahlah ke gua Al-Kahfi, Pak. Ashabul Kahfi. Ketika dibuka pintunya, tidak perlu kita turun ke bawah, tetapi apa? Tempatnya datar, Pak. Inilah tempat tinggalnya kaum-kaum yang didakwahi oleh Nabi Zulkarnain alaihissalam. Maka kan susah berdakwah, ya, Pak. Menyokong ada pilih-pilih, Pak. Kita milih-milih berdakwah. Oh, dah dakwah. Umahai dah dakwah gede, Pak. JO, hai dah dakwah. Lam pelosok, hai dah dakwah. Hai dah dakwah gede, hai hidup agama, hidup tepu, Pak. Makanya ini memberikan motivasi kepada kita. Dakwah itu di mana saja. Apakah ke kaum moderat, Pak? Orang yang intelektualnya tinggi, atau kepada kaum-kaum yang tidak tahu apa-apa? Maka dakwah itu wajib. Maka kenapa Nabi Zulkarnain itu diberikan kelapangan hidup oleh Allah, diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun perintah Allah dilakukan oleh Nabi Zulkarnain. Ini dakwah yang kedua. Kalau kita lihat dakwah yang kedua kan agak sulit. Yang pertama tidak sulit. Dakwah yang kedua sulit. Mendakwahi orang yang tidak bisa diajak untuk apa namanya? Tetapi tidak disuruh bunuh. Ya, nih, Pak. Kaum yang pertama disuruh bunuh oleh Allah. Imma an tu'adzibahum. Ya. Kalian itu kalau mereka tidak mau dengar, yupoh orangnya, Pak. Kenapa yupoh? Karena mereka punya akal untuk berpikir. Karena mereka adalah kaum moderat. Itu pula wayang, Pak. Tetapi mereka juga melakukan maksiat. Kalau kaum yang kedua memang hanadro dakwah, maka jangan dibunuh mereka. Diberikanlah kepada mereka itu pengetahuan-pengetahuan. You purna wawayan, Pak. Menyohana ada purna awanya, maka mereka akan menuntut kita nanti untuk menuntut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dalam surah Maryam, tidak ada seorang pun sehebat apapun dia. Untuk yang pengalun hebat dah tahajud, hebat dah lun langsung tambang dalam surga. Lun ibadah hebat dah lun bisa langsung tambang dalam surga. Tidak. Illa wariduha. Seorang itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga sebelum melalui neraka.
Tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam surga kecuali nanti ada beberapa orang khusus-khusus saja. Makanya ketika dia akan pergi masuk ke dalam surga, dia melewati neraka itu, maka disitulah seorang akan dilihat oleh kaumnya. Pak, kalau ada, oh ma ya Allah tengkunya dia pertama surga, hana kamu terima ya Allah, hana terima kamu. Bahkan ya Allah, beliau itu dia dakwah untuk diri dia sendiri, ke semayang, ke draw, ke ibadah, ke draw, hantar kepada kamu ya Allah. Jadi maunya kalian apa? Masukkan dia juga ke dalam kami ini ya Allah, ke dalam tempat ini juga ya Allah. Yang masuk ke dalam surga dan neraka kan kloter ya. Lagi haji kan? Nah kloter 1, kloter 2, kloter mau dalam neraka. Mau surga apa aja? Kloter 1, kloter 2, kloter 3. Makanya kloter 1 itu sudah duluan. Maka mereka bisa melihat teman-teman mereka. Kloter yang sudah masuk ke dalam neraka, mereka bisa melihat kloter selanjutnya akan masuk ke dalam surga. Jadi beda pikir nanti omanya KPP pas Pak. Surga, neraka akan neraka. Hana apa? Ini memakan waktu yang sangat lama sekali. Muslimin tidak pada orang-orang yang tidak tahu apa-apa juga wajib. Dan mereka itu kalau tidak sampai dakwah maka tidak diazab oleh Allah. Makanya tidak ada kalimat azab untuk mereka. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan begini. Allah itu tidak mengazab suatu kaum kecuali sudah dikirim pemberi peringatan kepada kaum itu. Allah tidak memberikan laknat kepada satu kaum sebelum dikirimkan seseorang untuk memperingatkan mereka kalau ini wajib, ini tidak wajib, ini haram, ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak pernah turun azab. Ya. Sudah, ini dakwah yang kedua. Dakwah yang ketiga lebih parah lom, nyanyo lebih parah lom. Berarti ini beliau dari Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Atau kalau dulu namanya Laut Teduh. Beliau berdakwah pergi ke Mekah dan Palestina. Disitulah kaum-kaum purba Pak, yang kita mengenalnya dalam sejarah dengan kaum purba. Dari situ beliau langsung masuk ke Rusia, Nabi Zulkarnain. Jadi ceritanya ada kaum, kalau kata Ibnu Abbas itu panjangnya sejengkal, Shibron au Shibrain, Shibron au Shibran, panjangnya 1 jengkal atau 2 jengkal. Telinganya sampai ke bawah. Kemudian dia mengeluarkan taring. Ini di dalam tafsir Ibnu Abbas. Dan diberikan juga informasi di dalam tafsir-tafsir At-Tabari. Kalau panjangnya cuma sejengkal dan 2 jengkal. Ada kelompok-kelompok yang panjang sejengkal dan 2 jengkal. Mereka tinggal di antara Azerbaijan dan Armenia. Dulu kan bagian daripada Rusia. Jadi ketika itu apa yang dialami oleh Nabi Zulkarnain? Bagaimana mendakwahinya? Mereka ini la yafqahuna qaula, tidak bisa ngomong. Ngomongnya lain. Cuma memberikan isyarat-isyarat saja. Makanya berdakwahnya lebih susah lagi. Makanya kita nyo waktu takala nurung haji pegah apa? Ala panina dakwah ke urungnya. Allah panina dakwah ke urungnya ini petepu. Kita juga berdosa. Harus juga mendakwahi mereka. Bahkan sebagian sekarang ada kelompok-kelompok jemaah tabligh yang naci kelompoknya berapa? Kelompok yang haji pegah apa? Rupanya dakwah sudah sampai juga kepada mereka. Maknanya apa? Dulu pernah juga orang seperti ini didakwahi oleh Nabi Zulkarnain. La yafqahuna qaula, bahasanya tidak tahu, tetapi Nabi Zulkarnain memberikan bahasa isyarat. Bagaimana informasi dalam Al-Quran? Yang Al-Quran mengatakan mereka berdialog dengan Nabi Zulkarnain, berdialog dengan bahasa isyarat. Jadi bukan berdialog dengan bahasanya, tidak. Ya. Nyo sama lagi urun tanyang wino. Nabi Adam ketika pertama sekali turun ke bumi, bahasa apa yang beliau gunakan? Apakah bahasa Arab atau bukan? Kemudian bahasa Arab itu kapan permulaannya nih? Kemudian ketika di surganya bahasa katanya. Bahasa Arab atau bahasa lain? Maka nanti roh bapak ke pengah walu mino umasa. Lun haji bahasa Arab gimana ada? Dah mau surga lun mah. Dah mau surga. Nyopat naleh bahasa Arab le. Yo lun hanya dah mau surga. Wah, jangan baik dipikir ibadah dipikir lalu mengalu. Baik dipikir bahasa. Nyo bahasa Arab dipikir semayang tan tamaci hanya dalam surga don we. Nyo nak pegat mati bahasa Arab bah dalam surga ji. Nyan bahasanya jekerau ni bah. Nyan jekerau ji. Sebagaimana ada kekhawatiran sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan nanti di padang mahsyar ada umatku kata Rasulullah. Kenapa kalian pegang umat lain, Pak? Umatku kata Rasulullah berjalan dengan tangannya. Sehingga sahabat bertanya, kaifa yamshi ala aidihim? Bagaimana berjalan dengan tangannya? Dijawab oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kalau Allah Subhanahu wa taala ketika kalian baru lahir mampu menjalankan kalian di atas kaki kalian,
Begitu juga Allah mampu untuk menjalankan kalian di atas tangan kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hana perlu ragu, hana perlu ragu. Nyokipan bahasa tajid nomor nobat hana perlu ragu. Yang perlu aja pun gini katanya pun patuh dan taat pada Allah, jangan tahu ngelai. Karena di dalam tafsir Jalalain kata beliau, hidup ini punya visi misi. Berugo daude pada dalam dunia. Be ude dalam dunia pun datang yang pun dalam dunia. Abe sama yang tebo duk kedai kopi, duk inam peh pepeh temina, habis hanjak lom kanto, wow kanto, lom, bedah lom, mano lom lagi. Apakah hidup seperti itu? Kalau hidup seperti itu tidak apa jauh dengan lagi lemah pak. Kita mau lamu, ipa jumpa ni tebit lom, minta leh pupui minta dagoi balik lom, ipa mano lom. Nak jauh beda seperti itu. Maka kata Imam Jalalain, kita punya dua visi. Jadi kita punya visi. Hidup ini punya visi, punya tujuan. Dan kita bukan hidup begitu saja. Bukan hidup kita hidup tak kim setelah itu menunggu mati, tidak. Apa visi misinya? Cuma dua. Al-amru wan nahyu. Jalankan seluruh perintah Allah. Bagaimana caranya? Tak baca Al-Quran. Nyo perintah Allah hana tepu ke perintah Allah pakan hantan dah baca Al-Quran. Kita tidak tahu perintah Allah pakan hantan dah baca hadis. Kita tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah hantan dah baca Al-Quran. Katanya hana tepu yang dilarang oleh Allah hantan dah baca hadis katanya, Pak. Lalu dah pakai tepi rawai, Pak. Lalai karu sama-sama drawai. Makanya mungkin ini sebagai satu wadah ini, Pak. Kita salat subuh berjamaah rame-rame, Pak, untuk mempersatukan visi misi. Artinya apa? Kita juga masuk dalam surga akan sendiri-sendiri. Kita masuk juga secara berjamaah. Makanya orang-orang mukmin itu bisa menolong mukmin yang lain untuk bisa terlepas dari neraka dan masuk ke dalam surga. Bisa saja nanti, Pak. Sebagian dari kita itu menolong sebagian yang lain, Pak. Ya Allah, nyan jamaah Arafah lo ni Allah. Lo nalui ko cikena ni Allah. Ya Allah, nyan jamaah pengajian lo ni Allah. Saya tidak rida kalau dia engkau masukkan ke dalam neraka, ya Allah. Bagaimana maunya? Dia juga masuk ke dalam surga bersama kami, ya Allah. Jangankan seperti ini, ada dalam sebuah hadis juga. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan begini. Ketika di dalam sebuah kelompok ada pengajian Al-Quran, ada pengajian tentang agama, maka malaikat datang di atasnya dan mengepakkan sayapnya. Kemudian terus datang malaikat lain mengepakkan sayapnya lagi sampai ke langit. Dan malaikat ini melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya, ya sebelum melapor, ada seorang pemuda, dia dari luar lari tergopoh-gopoh, masuk ke dalam masjid, dia duduk di masjid. Terus masjid dengar ni, Pak. Rupanya ada beberapa hal. Bisa saja, ya cok atau bisa saja dia ingin cari kenyamanan dalam masjid. Umai luar suruh get duduk dalam masjid. Dia duduk dengar, kan dia dengar ceramah, dia dengar. Duduk. Naci yang minta kenyamanan, umai luar suruh minum nasi umai nyaman gini. Bahkan gemai bantai, dengar, Pak, mangat dengar, Pak. Ketika itu malaikat melapor kepada Allah. Ya Allah, di bumi ada satu kelompok yang mereka itu yazkurunak. Dia mengingat kamu, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Demi saya bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka itu. Ya Allah sebelumnya bertanya, apakah mereka melihatku? Tidak, ya Allah. Mereka tidak melihat. Apa jawab malaikat? Tidak melihat saja seperti itu, apalagi melihatmu, ya Allah. Maka ibadahnya lebih dahsyat lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikatku, kalian sebagai saksi. Dosa-dosa mereka saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Malaikat protes. Tetapi Allah tidak untuk satu orang pemuda, ya Allah. Nah terakhir nih temang tidak pemuda itu yang dengar. Nyan kan ya dengarnya, kan ya minta pengetahuan agama. Saya tidak setuju kalau dia dimasukkan dalam kelompok itu. Tidak, kata Allah. Wa huwa minhum. Dia termasuk kelompok mereka juga yang saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum katanya tak duduk sama-sama, tak mengkaji sama-sama, tak ibadah sama-sama, tak berbuat sama-sama. Masuk surga juga bersama-sama. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya kelompok ini kelompok urung pandai-pandai, Pak, urung pandai-pandai. Ya, Pak. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Arabi, apa kata Ibnu Arabi? Ini Ya'jud Ma'jud, ya namanya Ya'jud Ma'jud. Pernah dua boh, Ya'jud sabah Ma'jud sabah. Ya'jud Ma'jud di dalam tafsir Zamakhsyari ini berasal dari kalimat ajij. Ajja ya'uju, ajij. Ya'jud, Ma'judnya sama, ya Pak. Ya'jud dia atau Ma'jud sama. Makna ajij, urang bagah bengeh. Urang bagah emosi. Maka menyona urang bagah bengeh, urang bagah emosi, tidak jauh beda dengan Ya'jud Ma'jud. Ya. Yang cukup emosi, Ya'jud Ma'jud kau. Nyok belum pegah, Pak, Ibnu Arabi. Kata Ibnu Arabi, Ya'jud Ma'jud itu menunjukkan kepada al-akhlaq ar-radha'il. Akhlak yang tercela, bukan personalnya, tidak.
Menurut Ibnu Arabi, hana Ya'juj Ma'juj yang ditutup oleh itu nyan hana nyan. Bukan personal tidak, tetapi ayat itu menunjukkan kepada naureng pada zaman itu akhlak bobrok akhlaknya seperti Ya'juj Ma'juj. Jadi bukan personal Ya'juj Ma'juj tidak. Ini perbedaan penafsiran saja. Ibnu Arabi lebih condong kepada Ma'juj itu beliau katakan apa? Ya'juj Ma'juj jino naci. Beda fikir itu zaman hana kata beliau Ibnu Arabi. Ya'juj Ma'juj itu setiap zaman ada Ya'juj Ma'juj. Orang bagah bengeh, bagah emosi, menghukum begini, diktator yang ke Ya'juj Ma'juj. Membunuh orang lain yang ke Ya'juj Ma'juj. Maka jangan menunjuk zaman Ya'juj Ma'juj pada zaman Nabi Zulkarnain. Hana truk jino pina Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kelompok lain melapor kepada Nabi Zulkarnain. Wahai Nabi Zulkarnain, menyoek nutulung kamu, tapi dalam bahasa isyarat. Kenapa? Ini kelompok yang tidak bisa berbahasa dengan baik. Mereka tidak bisa bahasa. Maknanya apa? Hanatro dakwah, hanatro apa, Pak? Maka mereka saling membunuh satu sama lainnya. Ketika itu mereka dapat laporan dari masyarakat yang didakwahinya, wahai Nabi Zulkarnain, kami setiap hari diserang oleh Ya'juj Ma'juj. Bagah bengeh hawanya, menyoka bengeh hawanya, tipu kamu mandu. Ya, Pak. Sekarang kami berikan harta kepadamu, ya, kamu ngurus orang itu. Apa dijawab oleh Nabi Zulkarnain? Ini penting juga bagi pendakwah ni, Pak. Hana perlelu ni. Hana yum, maksudnya yum lun kan yum nyan kan lun napeng gedro kata Nabi Zulkarnain. Pak, saya punya duit sini. Bahkan saya akan kasih duit kepada kalian. Nyan pendakwah yang ayu. Nyo tanya ngeleh, Pak, tanya ngeleh. Gedeh padum. Ya, padu renyo gedeh, Pak. Tanya ngeleh, Pak. Nyo gedeh padum. Oh hanaja. Nabi Zulkarnain hartanya sendiri untuk berdakwah, Pak. Dia dakwahi sendiri dengan hartanya, Pak. Anak dayang ini dari berapa anak dayang Pak. Maka beliau itu berdakwah itu dengan dirinya dan hartanya. Nyo katanya zaman jenuh hai ke mah tanggung ni Pak. Tanggung ni Pak. Tak dakwah ngendro paling ngendro Pak. Ngeharta hai tak dakwah. Ngendro tak dakwah hajit aja aleh ho tahu. Tapi ngeharta hana sanggup boleh. Ada juga orang yang sanggup dengan hartanya tetapi enggak sanggup dengan jiwanya. Kakilah bah harta lu mentengnya. Ada orang yang tidak sanggup dua-dua. Ya, tidak sanggup dua-dua tapi ada kelebihan juga. Pada zaman Rasulullah, ketika para sahabat itu berangkat perang. Kalau nggak salah perang Tabuk ya. Ketika berangkat perang, mereka berjihad dengan jiwanya dan dengan hartanya dan meninggalkan keluarganya. Bagaimana berjihad dengan jiwa? Mereka latihan dan lain sebagainya dan resikonya apa? Kematian, meninggal dunia. Harta begitu juga. Habis hartanya untuk berdakwah. Akhirnya mereka puas sekali. Kenapa? Karena sudah berjihad dengan dirinya dan hartanya. Ketika itu Rasulullah SAW berdiri di depan mereka. Wahai sahabatku, ada seseorang yang berada di Madinah, sekarang berada di Madinah, kata Rasulullah. Dia tidak berjihad dengan hartanya, dia tidak berjihad dengan jiwanya, dia tidak meninggalkan keluarganya, tapi pahalanya sama seperti pahala kalian. Sahabat bengeh apa? Ya Rasulullah, oh hanya bersama ya Rasulullah. Kamu terbit dari rumah, kamu tinggal anak, kamu tinggal. Harta kamu jiwa kamu resiko kematian ya Rasulullah. Kok bisa sama pahalanya? Apa kata Rasulullah? Karena dia memang tidak bisa pergi, Pak. Jiwa tidak mendukung, harta tidak mendukung, tapi niatnya luar biasa dalam hatinya. Niat rupanya, Pak. Niat saja bisa mengalahkan orang tadi, Pak. Kita contoh lain. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Laki-laki itu ada 4 kata Rasulullah. Yang pertama, laki-laki yang diberikan harta dan ilmu oleh Allah. Hartana ilmena, Pak. Kemudian apa? Dia mempergunakan hartanya sesuai dengan ilmunya. Ya jo kena jo masjid, ya untuk sedekah kena, kemudian dia wakaf ke sesuai dengan ilmunya. Ilmunya mengatakan kalau kamu wakaf, kamu bersedekah, akan kamu ketemukan nanti akan dibalas oleh Allah sesuai dengan ilmunya. Orang yang pertama. Orang yang kedua, hana sapu kaya mah. Hana sapu ya. Ilme dan sapu dan harta dan, tetapi dia mengatakan dalam hatinya. Ini hadis Rasulullah. Rasulullah enggak pernah bohong. Kata dia, ya Allah, menyolonjut lagi sipulan ya Allah, le harta lo ya Allah, dan le ilme lagi sipulan ya Allah. Saya akan berbuat seperti sipulan lakukan ya Allah. Apa kata Rasulullah? Pahala mereka sama. Sama pahala yang baik. Pahala sama. Maka katanya baik ku ke gau, baik dengki ke gau, Pak. Gau watele harta, ya itu mencuri de gau ya. Wate gau na jabatan, ya korupsi ya. Nya cu ada gau. Nyan kan menyohana kau kali kau hana jil lagi ya. Maka hana mendapat pahala tu deh, Pak.
Maka kalau kita seandainya hana kueh ke kau, hana dengki ke kau, ketika kau hijau harta, ya Allah, lun muhut lagi tipulan ni, menyona harta, lun mutedekah, ya Allah, lagi tipulan mutedekah, ya Allah. Sesuai dengan ilmunya. Maka Rasulullah mengatakan pahalanya sama fi haddin sawa, kata Rasulullah. Laki-laki yang ketiga, dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup jai harta apa, tetapi tidak diberikan ilmu, dia bodoh. Sehingga mempergunakan hartanya pada hal-hal yang haram. Ya jo kena, ya bantu rumah yang judi, ya bantunya, lepo pun bantu yang pak, ya bantu matiut dan lain sebagainya. Ini orang ketiga. Dilihat oleh orang yang keempat. Apa kata orang yang keempat? Ya Allah, seandainya saya diberikan harta seperti itu, ya Allah, saya akan berbuat seperti dia, ya Allah. Lum pegat tempat matiut, lum pegatnya, lum pegat je, padahal dia tidak punya apa-apa, tapi dosanya sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika dia menyuhana ataupun nit mentang mak nit lah mati. Tapi nit baik nit yang pun, baik nit yang kedua, itu niat yang ketiga dan keempat. Kalau niat yang pertama, hana mendeme tepu dah mendeme. Kalau niat yang kedua, tepu dah mendeme je, Pak. Harus niat level ketiga dan keempat. Ini sikit kita lencengkan cerita ini ke niat dulu, Pak. Ya. Ada kelanjut boleh. Ya. Hati-hati, Pak. Ini artinya kalau yang ketiga anda habis tidak ada masalah, Pak. Karena kita sudah janji yang ketiga tadi enggak kita ceritakan dulu yang ketiga. Tapi sudah kita ceritakan sedikit ya. Imam Al-Ghazali mengatakan, amalul qalbi fihi darajat. Ibadah hati itu, niat hati itu, dia ada level, Pak. Level yang pertama, hana mendeme apa katanya. Bagaimana level yang pertama? Namanya hadithun nafsi. Bisikan-bisikan. Sedang tak duduk, Pak. Nah yang bisik-bisik, Pak. Yang bisik ini kalau kata Imam Ghazali itu ada dua, Pak. Menyokong iblis syaitan. Menyokong iblis syaitan itu para malaikat. Iblis kita hai ni cuat agop, ni cuat agop. Yang bisikan-bisikan. Ada juga bisikan, hai untuk malam ni sembahyang tahajud tu. Untuk malam ni bersedekah, bisikan-bisikan, Pak. Bisikan ini Imam Ghazali mengatakan tidak dikira niat. Walaupun teruk dalam hati, Pak. Ia sembahyang tahajud. Oh, teruk dalam hati. Orang terdengar pada Pak. Ini hanya kira, Pak. Tidak dikira pahala oleh Allah. Yang kedua, muyulun nafsi. Jiwa ini menerima bisikan tadi, Pak. Hai nak sembahyang tahajud ke? Oh, nyocit dah. Nyan, Pak. Kalimat nyocit, tidak diberikan pahala oleh Allah. Ketika seseorang itu dia bersedekah dengan hartanya, tak kala. Ayo cik lagi ana. Hana ke jawab pahala, Pak. Hana mendeme apa? Nyan, tiga. Yang ketiganya ini baru mendapat pahala, Pak. Al-i'tiqadu fin nafsi. Hati ini sudah beriktikad dia, Pak. Ya Allah, nyu betul-betul lo menyona harta lagi sipulan lu bantu anak yatim, ya Allah. Dalam hati, Pak, tapi kan takut. Menyotakannya karya nanya, Pak. Hana pelekun je. Makanya ini ibadah hati kan, kita ngomong ibadah hati, Pak. Bukan ngomong ibadah jawarih kita. Maka dalam hati dia, oh my Allah, lun beriktikad, ya Allah. Untuk malam lu bedah tahajud, ya Allah. Nyat, iktikad masih, Pak, level 3. Level yang keempat, al-azmu alal fi'li. Dia sudah beriktikad penuh 100% untuk melakukan hal itu. Dah contoh. Tadi sudah dibisik, hai bedah tahajud, jiwanya sudah cenderung, oh ya cik. Kemudian dia yakin, ngan temayang tahajud lun akan tenang. Ngan temayang tahajud lun melapor mandum ba Allah. Yang keempat, al-azmu alal fi'li. Dia sudah beriktikad untuk melakukan. Bagaimana caranya? Untuk iwudu untuk malam kali bersiap iwudu. Nyo untuk wudu untuk malam. Nyo tak semayang sino, nyo kat sino, tak benda tahajud dan malam pos sekian. Sudah dia setel semua. Tapi dia meninggal dunia. Maka pahala dia tahajud sudah dapat. Maka jika katanya ni yang ketika kita tinggalkan saja lah. Panjang tak cerita jin Pak. Kita tinggalkan saja. Makanya kita kembali ke cerita tadi ya. Kita kembali ke tadi lagi. Di dalam berdakwah itu beda pilih-pilih. Maka Nabi Zulkarnain beliau berdakwah, kaum moderat juga didakwahi oleh beliau, dan kaum yang tidak dapat natruk dakwah didakwahi juga oleh beliau. Inilah yang kita kenal di dalam sejarah dengan manusia purba. Ya, manusia purba. Ini sebatas ini manusia saja. Ada yang mengatakan manusia purbanya bino. Imajinasi mereka apa? Mereka berimajinasi kalau manusia purba begini. Apa orang barat sekarang itu sedang mengincar-incar Al-Quran menjadi sebagai pusat kajian Al-Quran ini. Al-Quran sebagai pusat kajian. Bisa kita lihat di Korea Selatan, itu sedang mengkaji Al-Quran juga mereka. Ketika diwawancara, ada salah satu majalah televisi Al Jazeera, ditanya, kenapa kalian belajar bahasa Arab? Kami ingin mengkaji isi Al-Quran. Rupanya ilmunya banyak sekali dalam Al-Quran ini. Kemudian di Australia juga demikian. Australia ada pusat kajian Timur Tengah. Di situ mengkaji juga tentang Al-Quran. Katanya ketinggalan, Pak. Katanya bak kulit mentang pepep ini, Pak.
Kan mendawa ni sama-sama roh mendawanya mak kulit mendam mak golom tak isi golom asal mendawa gok kau bulun gede. Mereka mengkaji Al-Quran mencari ini. Mereka sudah sampai ke At-Tariq, bulan yang mengetuk-ngetuk yang digambarkan dalam Al-Quran, was-sama'i wat-tariq, an-najmus tsaqib. Mereka sudah dapat informasi di bulan kalau an-najmus tsaqib itu ada. Kita masih sekedar mendengar di dalam Al-Quranul Karim. Tapi walaupun mendengar saja, Al-Quran adalah ilmu yaqin. Informasi dalam Al-Quran tidak perlu ragu. Al-Quran memberitahukan manusia pertama sekali adalah Nabi Adam AS, bukan manusia purba yang seperti kita gambarkan dalam sejarah selama ini. Manusia purba, na dinosaurus, na nyo, bolehnya nih Pak. Ada manusia yang memang ada dulu. Pada zaman Nabi Adam kan tingginya kan luar biasa tinggi beliau. Kemudian setelah Nabi Adam kan begitu juga. Jadi artinya apa? Tidak ada manusia purba yang katanya tidak menutup aurat dan lain sebagainya, tidak ada. Kecuali pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam pada dakwahnya Raja Zulkarnain. Maka sebenarnya intinya kita kembali lagi kepada Al-Quran. Arti kembali kepada Al-Quran. Informasi kalau kita tidak jelas maka kembalilah kepada Al-Quran. Kalau informasi simpang siur yang membuat kita ribut satu sama lainnya, maka Allah mengatakan apa? Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian dalam Al-Quran disebutkan kalau berselisih paham satu sama lainnya, nyo tsunami yang pun ini rujuk ke dalam Al-Quran. Al-Quran mendumna dalam Al-Quran. Mudah-mudahan melalui jamaah ini kita mulai mencintai kembali Al-Quran. Walaupun tidak kita baca dulu, yang penting cintai Al-Quran. Ya. Setelah cinta Al-Quran, kita dekati Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita ambil informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عليم